siang-siang kipas-kipas, listrik mati, bikin horor. Ya daripada kita bengong-bengong jadi lemes, mendingan ngemil batagor. Nih, aku sekarang udah sampai di Jakarta Utara, ada yang namanya batagor Sindang Hurip nih. Sindang Hurip. Apa yang unik dari batagor ini? Ini ada kuahnya. Dengar-dengar ada cekernya juga. Langsung aja kita sikat. Foodies, Chef Siska emang jebolan ajang pencarian bakat memasak, tapi ternyata jago pantun juga. Selain jago masak dan pantun nih, kira-kira jago jajan juga nggak ya? Coba kita tes belusukan ke Tanjung Priok buat cari jajanan yang lazis bin asoy. Mas, aku denger-denger ada batagor kuah. Tapi kuahnya mana? Ini cuman panci minyak doang. Mana kuahnya? Diumpetin dong kuahnya. Coba aku mau lihat dong. Wih, sini Foodies. Kita lihat. Tuh, selain jual batagor, Mas Liling juga jualan siomay juga. Jadi bisa dicampur. Jadi pengen ada yang gorengannya, pengen ada siomaynya bisa? Bisa. Ini sih bisa dibilang bukan pemain baru di dunia perbatagoran ya Foodies. Nah, selain batagor di sini ada somay beserta teman-teman lainnya juga nih. Wih, lengkap ya tuh. Yaudah, aku mau langsung pesan 1 batagor goreng, 1 batagor kuah. Tapi kita izin boleh plating sendiri ya. Ajarin ya Bang, isinya ada berapa-berapa kasih tahu. Bisa nggak sih plating dengan bahan seadanya? Kan batagor itu jajanan yang simple banget. Tapi bukan challenge namanya kalau nggak menantang. Sebelum plating Foodies, aku mau berubah wujud dulu. Ha! Nah! Aku siap buat masak-masak sama plating. Let's go! Bang, ini mau gosong Bang. Bang, angkat nggak nih Bang? Angkat ya. Sambil angkat dulu ya. Angkat dulu. Kasihan abangnya kalau gosong nanti Foodies makanannya gara-gara aku gangguin. Real kalau di kitchen ya kayak begini nih Foodies. Sambil masak, sambil platingan juga. Apalagi kalau pesanannya lagi banyak. Hektiknya nggak ada obat. Eits, lihai bener nih ya. Emang beda kalau chef. Tiap kondimen harus ditata sepresisi mungkin. Tapi yang namanya plating ala bintang 5 butuh waktu yang rada lama dikit ya Foodies. Sabar. Nah, batagornya udah jadi. Cantik kan platingannya kayak aku. Cantik gak? Cantik! Iya! Yuk langsung aja kita sikat! Bang, yang kuah 1 ya. Cekernya yang montok-montok. Langsung aja kita makan yuk Foodies yuk. Aduh, hai, beneran langsung berasa mahal ya Foodies looks-nya. Yang aslinya cuma dijual 15.000 untuk 1 porsi, kalau udah kayak begini sih berubah jadi 50.000. Apalagi kalau udah kena AC Mall, wah bisa nambah 20.000 lagi deh tuh. Canda. Wah, Foodies aku. Ini udah ada batagor kuah sama batagor gorengnya. Langsung aja kita sikat. Dari yang mana dulu ya? Dari yang kering dulu aja ya. Dari sekian banyak keisian, kita mulai dari batagor polos goreng sama tahunya dulu ya Foodies. Soalnya nih Siska tuh doyan banget sama tahu dan batagor polos. Kalau yang digoreng tadi, karena dia udah 2 kali proses masak, dia rasanya sedikit lebih keras dan sedikit lebih kenyal dibanding yang di dalam tahu ya. Kalau yang di dalam tahu, dia rasanya tuh lebih lembut, terus juga ada kenyal-kenyalnya. Tapi aku tetap suka 2 teksturnya. Sama-sama enak. Iya, saya kok kelihatan dari cara makan Siska yang lahap banget. Ini bukan karena belum makan dari kemarin kan? Baik batagor polos atau tahunya punya rasa yang sama-sama gurih gitu loh Foodies. Gurihnya juga masih light ya Foodies. Nah biar nggak nabrak sana sini kalau makan dibarengin sama isian lainnya nih Foodies. Nah, menurut aku yang di dalam sini juga pasti adonannya sama.
Karena biasanya batagor itu menggunakan satu adonan yang sama ya, adonan ikan. Dan itu akan diisi ke dalam tahu, jadi baksonya juga, dan juga ke dalam pangsitnya. Kalau di dalam pangsit, dia terasa lebih kenyal, tapi nggak sekeras yang dijadiin bakso langsung ya. Ini aku nggak bilang keras, tetap bisa dinikmati. Pokoknya enak semuanya. Saus kacangnya juga medok, ada kerasa bawang putihnya. Kacangnya juga nggak mateh ya, kacangnya juga enak, nggak mentah, digoreng dengan sempurna. Pokoknya enak bener. Bumbu kacangnya makin mantap lagi nih kalau udah ketemu sama perasan air jeruk limau, saus sambal plus kecap manis. Duh, lazisnya. Batagor keringnya udah ludes nih foodies. Oke, kita lanjut ke batagor kuah dengan ceker yang udah manggil-manggil minta dimakan nih. Kelihatannya gurih-gurih gitu nih meskipun bening. Aku yakin ini pasti rasanya ngaldu. Langsung kita coba ya, polos dulu. Begitu diseruput langsung kerasa kaldu ayam cekernya. Berarti ini kuahnya bener-bener dibuat dari ceker ayamnya ya. Kaldu ceker ayam itu emang khas banget foodies karena sumber kolagen ngumpul jadi satu di situ. Itu tuh yang buat konsistensi kaldu ceker jadi lebih kental. Meskipun begitu, seger dan rasa gurihnya tetap berasa kok. It's so yummy. Siomay dimasukin ke dalam sini tuh jadinya lembut banget ya. Enak banget loh. Ngaldunya ada, gurihnya ada, manis asinnya pas. Nggak bau amis sama sekali. Bahannya kerasa masih fresh. Enak bener, mantep. Wah. Terus pangsit-pangsitnya kita coba juga nih sekarang ya. Agak-agak nyoy-nyoy lembek-lembek dikit gitu kan makin seru ya. Kalau beli yang batagor kuah, ceker ayamnya jangan sampai kamu skip ya foodies. Karena tekstur kenyalnya itu nyenengin banget di lidah. Makan satu mah juga nggak cukup nih, minimal 5 pieces lah ya. Foodies, ini pertama kali aku nyobain batagor kuah dan ternyata rasanya enak bener. Gak nyangka ya goreng-gorengan kalau dikuahin tuh makin mantep. Makan receh, menu receh tapi rasanya yang gak recehan lah. Kita lanjut makan lagi dulu ya. Tes sate, foodies, malam-malam kita makan sate yuk. Nah, sate kambing, sate ayam. Sekarang aku lagi ada di Sate Pepen daerah Bandung, foodies. Yuhu foodies, sate yang satu ini bukan sate biasa loh ya. Unik soalnya ditabur koya. Itu tuh kerupuk udang yang dihaluskan foodies. Foodies ini nih. Biasanya kalau koya ini tuh kan dimakan di soto. Di sini adanya di sate. Meskipun sama-sama soto dan sate, sate beda edan oh, tapi berbeda foodies. Tapi justru ini yang bikin makin gurih dan nagih loh. Iya, terbukti dari pelanggan yang setiap malam selalu rame parah. Siap-siap nggak kebagian nih saking ramenya. Ayo foodies, di sini tuh ada beragam pilihan bumbu buat satenya. Mulai dari bumbu asin pedas, kecap, dan kacang. Tinggal pilih sesuai selera kamu. Nah, kalau sate ayamnya nih paling banyak dicari itu adalah yang bumbu asin pedas. Kayaknya nggak perlu dicolek sambal lagi, udah enak sendiri ya. Nah, buat kamu pecinta kambing, rekomendasi paling mantul ada di varian bumbu kecap meranggi yang dikasih tomat dan juga cabai biar nambah sensasi pedas. Proses bakarnya masih tradisional pakai arang loh. Jadi aroma satenya tuh ada wangi smoky natural yang bikin perut auto keroncongan. Ini karena pertama kali nyobain makan sate pakai koya, aku sempat mikir dulu gitu. Langsung pikiran tuh asalnya soto, akhirnya ternyata ini sate. Original dari satenya ini karena ini asin pedas. Emang sesuai namanya foodies, asin dan juga pedas. Ayamnya empuk banget karena ini full ayam, tuh di tengah-tengahnya ada kulitnya gini. Kemudian setelah dibakar, rasa dari ayam dan juga bumbu ini keluar banget foodies. Biasanya kalau tekstur koya itu dia padat, kemudian berteksturnya itu lembut gitu, tuh kayak garam gitu, tapi dia rasanya tuh rasa udang gitu foodies.
Yes, base bumbu asin pedasnya itu udah nendang duluan, dicampur sama taburan koya yang gurih. Bukannya over tapi malah jadi makin nikmat. Eits, tapi tenang, buat yang nggak kuat pedas levelnya masih aman kok, nggak sampai bikin doer yo. Nah, foodies kalau mau varian lain bisa coba sate kambing dengan bumbu kecap. Wah. Ini ya, kalau bahasa Sundanya tuh melene gitu, kecil tapi patri gitu, foodies. Jadi rasanya tuh memang kambing banget, tapi tidak bau perengus. Udah gitu potongan kambingnya juga bukan yang tebal-tebal gitu, jadi dia tuh matang dengan sempurna dan juga garing banget, tapi dalamnya juicy tetap. Semua bumbu kecapnya meresap banget, Budis, dengan sempurna ke setiap potongan dan juga serat-serat daging ini tuh. Dia tuh bisa meresap ke sini karena dia tuh dibumbuinnya 2 kali, Foodies. Dibumbuin dulu, dibakar setengah matang, dibumbuin lagi baru dibakar. Makanya dia tuh bumbunya meresap dengan sempurna ke dalam ini nih. Tuh. Ngomongin sate kambing, yang ini teksturnya tuh lembut banget loh, Foodies, nggak alot sama sekali. Jadi buat yang nggak terlalu suka kambing, gaskan aja karena ini benar-benar nggak ada bau perengusnya. Pasti ketagihan deh. Ditambah bumbu kecap yang manis, lengkap sama taburan bawang merah iris dan cabai rawit yang bikin aromanya wangi. Nah, Foodies, ngomong-ngomong nih, belum warga Indonesia ya kan kalau belum makan nasi. Ditambah sama acar timunnya biar makin segar kali ya. Mantap. Udah mah tadi ya aku jelasin enak, ditambah lagi nih acar itu kan dia timun yang difermentasi pakai cuka dan segala macam gitu. Jadi seger banget, Foodies. Belut baru dak. Yes, biar makin well, langsung aja kita cobain yuk sate pepen yang ada di Jalan Terusan Cikutra Baru nomor 2 di Bandung. Buka dari jam 5:30 sore sampai jam 1 malam. Hati-hati kehabisan, karena di sini tuh rame pol yang mau nikmatin kelasisan sate pepen ini. Karena nih, Foodies, selain rasanya yang endul, harganya pun ramah di kantong alias receh, cuman 15.000 aja. Mau sate kambing atau ayam, harganya sama. Nah, receh banget kan? Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Sorry kalau ngomongnya sambil gemeteran karena ini nahan dingin. -5, Foodies, dingin banget. Dan gue pakaiannya cuma kayak gini doang. Nah, ini saya mau nyobain goreng-gorengan asal Iran. Rasanya kayak gimana ya, Foodies? Wadidaw, kebayang kayak mana ya dinginnya. Pantes aja gorengannya harus diangetin dulu kalau ada yang beli. Soalnya kalau nggak diangetin berasa gorengan frozen, dingin kayak sikap dia deh tuh. By the way, ini tuh di kota Sahinsah, Iran. Jadi sebelum dimakan, karena ini kondisi cuacanya kan dingin banget, Foodies ya. Jadi harus diangetin lagi biar makanannya lebih enak, lebih gurih, lebih nikmat, dan makanya bisa menikmati karena ini kondisi dingin banget parah. Wow, gorengannya gede-gede bingo ya, Foodies. Ini mah makan soto doang juga udah bikin kenyang. Kebayang kalau makan sebanyak itu kayak si Adeo atau begah nggak sih Deo tuh perut. Foodies, makanannya udah ada di depan mata. Ini gorengan Iran, tapi ukurannya jumbo, Foodies. Beda banget sama gorengan yang ada di Indonesia. Segede gaban begini harganya cuma 3.000-an sampai 6.000-an doang dong, Foodies. Nah, receh bambang ya kan? Pantes aja si Ade sampai borong tuh semua gorengan yang ada, Foodies. Nah, Foodies, ini namanya pizza rolli. Ini ukurannya panjang sendiri dibanding yang lain. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tuh jadi di luarnya kayak kulit lumpia, tapi ada beberapa lapis digulung-gulung, terus di luarnya dikasih tepung gitu. Jadi ini di luarnya kriuk, gurih, tapi di dalamnya tuh agak basah karena ada beberapa isian di dalamnya. Sayangnya nggak ada cabai atau sambal nih guys, cuma saus tomat doang sama mayones. Coba kalau ada, makin nikmat banget ya makan gorengannya. Ada jagung, ada sayuran, ada sosis, ini ada macam-macam.
By the way, selain goreng-gorengan, di sini juga ada falafel nih foodies. Itu loh, makanan khas Iran yang mirip banget sama perkedel atau kodel-kodel. Canda-canda foodies. Nah, kalau yang ini namanya pakura, gorengan yang berasal dari sup benua India. Selain dijual pedagang kaki lima, pakura juga disajikan di restoran-restoran loh. Isiannya nggak ada apa-apa. Kita cobain rasanya kayak gimana. Sebentar, mari. Kalau di Indonesia ini rasanya kayak bakwan, cuman dia nggak ada isian sayur-sayurannya, nggak ada kol, nggak ada toge, dia cuman ada daun apa ini, ada daun kayak gitu. Rasanya asin gurih foodies. Meskipun kelihatannya gede, bulat, tapi ini enteng banget asli. Uniknya nih foodies, sebanyak ini warung yang ada di sini tapi jualannya hampir sama semua dong. Iya, goreng-gorengan dan falafel. Tapi kerennya mereka bersaing sehat walafiat loh. Nggak ada deh tuh iri dengki dan sebangsanya. Karena yang namanya rezeki itu udah tertakar dan nggak akan tertukar ya foodies. Asik, kayak bener aja. Ya bener dong ya. Ukurannya gede banget. Ini kalau buat lempar tikus, ini langsung kelenger foodies. Di dalamnya ada isinya. Ini wangi banget isinya. Kita cobain guys. Oh foodies, ini ternyata bahan dasarnya tuh nasi, tapi warnanya ini kuning. Terus di dalamnya ada isian. Rasanya manis gurih, ini enak foodies asli. Mungkin kalau di kita, ini kayak combro. Nah foodies, si falafel Amo Bijan atau falafel Paman Bijan ini konon katanya yang paling hits dan terkenal banget di kawasan pasar malam ini loh. Lihat aja tuh meja kursinya sampai full begitu. Nah, saya mau cobain yang ini, penasaran. Dari tadi nih, dari awal hampir semua restoran yang ada di sini jualannya tuh kayak gini semua foodies. Terus saya ngeliat kayak gini nih, gede banget, bulat-bulat kayak gini nih, apaan? Berat banget foodies. Cobain, bismillahirrahmanirrahim. Wow. Oke. Ini sebenarnya sama kayak ini. This is the same, similar, right? Similar. Ini sama, cuman ini bentukannya panjang dan ini bentukannya bulat. Untuk rasanya ya sama aja kayak tadi. Kalau di Indonesia ini sambosa atau samosa, tapi orang Iran bilangnya adalah sambosa. Bedanya ukurannya lebih gede dan isiannya juga melimpah ruah. Mantap. By the way, karena musim dingin dan cuacanya sampai minus sekian derajat, semua warung di sini menyediakan kayak tenda plastik gitu loh foodies. Terus di dalamnya ada penghangat, so kamu nggak usah khawatir kedinginan ya. Oh ya foodies, ini lokasinya ada di Bazar Sab atau pasar malam di kota Shahin Shah di provinsi Isfahan, Iran. Ya paling sekitar setengah jaman lah dari kota Isfahan. Namanya kalau di Iran korch, kalau di Indonesia jamur, kalau Inggrisnya mushroom. Nah, ini tuh kayak gorengan jamur biasa, utuh jamurnya. Terus di luarnya tuh kayak dikasih lapisan tepung kayak gitu. Kita cobain foodies ya. Asli, dari semua gorengan nih yang tadi saya makan, ini best of the bestnya, ini paling enak foodies. Bukanya dari jam 4 sore sampai jam 1 pagi dini hari. Jadi jangan sampai salah jam ya, setelah jauh-jauh dari Isfahan, warungnya pada tutup lagi. Aduh, jangan ya foodies, jangan ya. Asli foodies, kalau datang ke kota Shahin Shah nih, di sampingnya Isfahan, wajib mampir di kawasan food courtnya. Ini makanannya enak-enak. Gorengannya wajib dicobain, terutama nih yang namanya jamur ini enak banget foodies. Foodies pokoknya. Nah foodies ya, pokoknya terus saksikan Makan Receh. Karena hanya dimakan receh, menunya receh, harganya receh, tapi rasanya tidak recehan foodies. Itu rame.
foodies, soto di Jogja ini udah ternama loh se-Indonesia Raya. Selain warlock dan wisatawan, artis-artis juga banyak yang jajan di soto Pak Soleh. Ihsan Tarore juga nggak mau skip nih foodies. Kalau udah terbukti endol mah perut bakalan ngambek ya kalau nggak disamperin. Pudis, ya ampun Pudis, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Widih, ngeri. Banyak sekali public figur juga, salah satunya yang sering datang ke sini. Siapa aja sih? Salah satunya coba sebutin Mas. Ada Dian Sastro Waduh, kemarin. jodoh saya yang udah diambil orang. Terus siapa lagi? Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Oke, terus siapa lagi? Terus mantan Menteri Pemuda Olahraga. Oh, Andi Malarangeng. Andi Pernah Malarangeng. kesini. Sekarang Ihsan Tarore Pudis ya datang ke sini. Tuh kan, beneran terbukti kalau soto Pak Soleh beneran so-famous itu. Menunya ada 2 pilihan, soto daging sapi dan sop iga. Wah, kaldu sapi dan rempah-rempahnya ini beneran otentik ya guys. Racikan turun-temurun nih yang bisa bikin nafsu makan langsung nambah berkali-kali lipat. Ini beneran aromanya luar biasa. Aku boleh lihat ya Mas ya? Aku buka boleh? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, ngepul ya. Ini luar biasa. Ini dia kuah sotonya Mas. Ya. Oh, nih Pudis ya. Kalian bisa lihat warna kuah sotonya itu. Oh my god, dia bener-bener kayak dia light, warnanya kecoklatan gitu. Tapi, aduh, aku udah gak sabar sih. Ini isinya apa aja Mas? Isinya sotonya soto daging. Daging, Itu terus? yang kayak ada lidah, Oh, paru, babat itu buat tambahan lauknya. Oh gitu, jadi sebenarnya sotonya sendiri adalah soto daging, Pudis. Jadi kalau misalkan selera kalian dicampur sama paru, jeroan gitu-gitu ada? Ada bisa. Ada ya, berarti ada paru, ada jeroan, ada lidah juga. Itu bisa by request. Jadi memang nanti bisa disajikan bareng, dipotong-potong bareng, atau mau langsung dicampurin ke sotonya, bener? Bisa. Oh gitu. Mau daging aja atau besti-bestinya juga ikut nih foodies. Kol dan toge juga ikutan biar ada vitaminnya juga. Selain rempah-rempah yang udah ada di dalam kuah, seledri dan bawang goreng wajib masuk ke dalam mangkok ya. Duh, wajar sih dari wanginya aja udah bikin perut keroncongan nih foodies. Smells good. Isiannya so simple banget tapi rasanya bikin kangen, Oh, ini dagingnya? Ya. Oh, kayaknya empuk banget, Mas. Tuh, Ini berapa lama kira-kira dagingnya masaknya, Mas? di berapa ya? 3 3 sampai 4 jam. 4 jam ya. Oh, wow. Seberapa banyak biasanya Mas porsinya? Segini. Enggak. Oh, ini kebanyakan. Kebanyakan. Ini kebanyakan. Ini versi Ihsan. Versi Ini Ihsan. porsinya Ihsan. Ya. Monggo. Jadi kalau Pudis ya jangan berharap sebanyak ini karena harganya juga berapa? Satu Kalau mangkok. biasanya 20 kita. 20.000. 20.000 udah full daging dan semuanya. Tapi ini setengahnya mungkin ya Mas ya. Ya. Dagingnya oke. Dalam sehari, soto Pak Soleh ini bisa menjual hingga ratusan porsi. Secara harganya masih masuk gitulah di kantong. Modal 20 ribuan aja udah kenyang nikmat nih kita foodies. Oh my god, Pudis. Nih, Pudis bisa lihat ini sotonya. Kalian bisa lihat kuahnya itu kayaknya ngaldu banget. Aku udah gak sabar pengen nyobain. Buat yang mau kesini, jadwal bukanya setiap hari ya, dari jam 7 pagi hingga jam setengah 4 sore. Jadi kalau kesini jangan kemalaman, oke? Pudis. Akhirnya aku bisa ngerasain soto yang legendaris dan juga soto yang kemarin didatengin sama Mbak Dian Sastro kalau aku nggak salah ya. Pakai sambal nanti dulu. Sekarang kita cobain dulu rasa dan semua-muanya. Aduh, ini beneran Pudis. Ini rasanya tuh bener-bener kaya banget, rich banget, tapi ringan gitu, tapi light gitu. Jadi pertama kali seruput yang kita dapetin itu gurih, ada sedikit manis-manis gitu. Sama ini kaldunya. Kaldunya itu gurih, enak gitu. Aroma sedep banget dari kuahnya itu tuh nambahin nikmat banget pas masuk ke mulut kita. Ya hidung, ya lidah, dua-duanya beneran dimanjain ya. Dagingnya empuk loh, no effort banget pas digigit foodies. Duh, alamat nambah nih kalau begini ceritanya ya San. Jos!
Kalau aku kasih sedikit kecap Foodies. Nah, baru kita aduk. Bagaimanakah dia rasanya? Aduh. Baru sekarang langsung kita suap. Aduh. Pedas ternyata sambalnya. Aku nggak nyangka sambalnya sepedas ini, Foodies. Tapi jujur, Foodies, ini sambalnya, kuah kaldunya, ini jadinya beneran kayak soto tapi ringan, bukan yang kalau soto Medan kan dia santan ya. Kalau ini tuh lebih kayak kaldu, gurih, ada manis-manisnya, ditambah jeruk nipis tadi, balance lagi dia, ada asam-asamnya, dikasih cabe. Aduh, ini enak banget. Sempurna ya Ihsan, gak ada celah deh tuh buat komen kekurangan dari soto yang satu ini, beneran selazis itu. Gak heran sih kalau pelanggannya pada kangen dengan rasa dari soto Pak Soleh. Jadi Foodies, kalau kalian makan di sini tuh bisa tambahin segala macamnya nih. Kayak ada tempe, ada paru. Kita coba pakai paru, kayaknya enak deh ini. Nih. Foodies. Aduh. Gila. Nikmat. Yang bikin juara, tekstur dagingnya ini empuk banget, tapi masih bisa ada kalian rasain itu ada ini daging gitu, teksturnya bukan yang empuk, lembek gitu, buyar gitu, enggak. Tapi dia masih ada tekstur yang enak banget, yang lembut. Ihsan aja sampai keringetan jos tuh Foodies saking lazisnya. Pokoknya rasa otentik yang kayak begini nih cuma bisa ditemuin kayaknya di soto Pak Soleh. Jaminan berbeza dari tempat lain. Definisi sedap dipandang enak dirasa ya. Plus harganya juga murah meriah nih alias receh Foodies. Cocok banget ini mah buat pecinta makan receh kayak kita-kita yang pengen makan endol tapi nggak bikin kantong tipis. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan.